Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-10, akhlak tercela 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak tercela 2. Perhatikanlah gambar berikut. Pak Ustadz sedang menjelaskan kepada anak-anak tentang kisah Qarun yang kikir. Qarun hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia orang yang sangat kaya, akan tetapi sombong, kikir, dan angkuh. Akhirnya, akibat dari kekikirannya tersebut, ia diazab oleh Allah, yaitu dengan ditenggelamkan ke bumi bersama harta-hartanya. Pernahkah kalian mendengar istilah harta karun? Siapakah sesungguhnya Qarun itu? Sifat apakah yang dimiliki Qarun? Marilah kita pelajari kisah Qarun untuk dijauhi sifat buruknya. Kekuasaan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, kita wajib tunduk dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila manusia melanggar apa yang dilarang Allah, azab Allah pasti akan menimpanya. Banyak contoh kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang durhaka dan menentang kekuasaannya. Mereka menerima azab yang pedih dari Allah. Qarun merupakan salah satu orang yang sombong karena kekayaannya yang melimpah. Pernahkah kalian mendengar kisah Qarun? A. Kisah Qarun. Qarun adalah kaum Nabi Musa alaihi salam, berkebangsaan Israel dan bukan berasal dari suku Kipti atau bangsa Mesir. Ia seorang yang kaya raya namun durhaka kepada Allah. Qarun dikenal sebagai orang kaya yang sangat kikir. Rumah dan segala peralatannya serba mewah dan mahal harganya. Banyak orang kagum dan tergiur melihat kekayaan Qarun. Kekayaan Qarun melebihi batas sehingga kunci gudang hartanya saja tidak mampu dipikul orang banyak. Qarun seorang yang sombong, kikir, dan angkuh kepada sesama. Ia serakah terhadap harta dan memiliki akhlak yang kasar. Apabila disuruh mengeluarkan zakat, sedekah, dan membantu orang miskin, ia menolak dan mengatakan, "Saya memperoleh harta benda ini adalah dengan ilmu pengetahuan atau kepintaran saya sendiri." Qarun mabuk dan terlena oleh melimpahnya harta dan kekayaan. Semua itu membuatnya buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Qarun telah berbuat durhaka kepada Allah. Ia menganggap seolah-olah harta yang dimilikinya akan kekal dan karena kekuatannya dapat diperoleh harta sedemikian banyak. Qarun tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Ia menolak untuk berzakat dan bersedekah. Ia sangat kikir dan serakah. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Akibat kedurhakaannya itulah Allah menghukum Qarun dengan membenamkan dirinya bersama-sama dengan seluruh harta yang dimilikinya ke dalam tanah. Suatu hari keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong dan congkaknya. Berlakulah sunatullah atasnya dan murka Allah menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka, menyebabkan ia hancur dan datangnya siksa Allah. Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi. Terbelah dan mengangalah bumi sehingga tenggelamlah Qarun beserta seluruh harta yang dimilikinya. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Tidak bermanfaat harta, kekayaan dan perbendaharaannya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Qasas ayat 81 sebagai berikut. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Artinya, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Demikianlah kisah kedurhakaan Qarun terhadap kekuasaan Allah. Sebagai orang beriman, kita harus menghindari akhlak tercela seperti yang dimiliki Qarun. Sesungguhnya kekuasaan alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak sepantasnya kita menyombongkan diri di hadapannya. Jangan sampai Allah menurunkan azabnya yang sangat pedih karena kelalaian kita. Kemudian B. Kikir dan serakah Qarun. Kikir adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Kikir kebalikan dari dermawan. Kikir sama dengan bakhil. Misalnya, Pak Jono dikenal sebagai orang kaya di kampungnya, tetapi dia tidak pernah bersedekah karena khawatir hartanya berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Orang yang kikir atau bakhil hanya akan menemui kesukaran. Selain itu, orang yang kikir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, menjadikan sombong, congkak, serta cinta dunia yang berlebihan. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari sifat kikir? Ada kebiasaan yang dapat kita tanamkan untuk menghindari sifat kikir. Kebiasaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat-ingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Yang kedua, mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir, misalnya mendapat kesukaran dari Allah dan dijauhi teman. Yang ketiga, membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Yang keempat, melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan. Yang kelima, mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. Dan yang keenam, sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Nah, tidak sulit bukan menanamkan kebiasaan agar kita terhindar dari sifat kikir. Insya Allah, jika kita memiliki sifat dermawan, rezeki dari Allah akan terus mengalir. Sebaliknya, jika memiliki sifat kikir, Allah akan memberikan kesukaran kepada kita. Dalam kisah Qarun dijelaskan bahwa ia memiliki sifat kikir. Allah telah menganugerahkan kekayaan berupa harta benda yang melimpah kepada Qarun. Akan tetapi, Qarun sama sekali tidak mau membantu orang yang kesusahan. Sebaliknya, Qarun justru suka pamer kepada orang-orang. Selain sifat kikir, Qarun juga dihinggapi sifat serakah. Keserakahannya terhadap harta benda membuatnya lupa diri bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah karunia Allah semata. Qarun merasa harta benda berlimpah miliknya adalah semata-mata karena kerja kerasnya. Karenanya, Qarun selalu merasa kurang meskipun hartanya telah berlimpah. Qarun ingin memiliki seluruh harta bendanya sendirian tanpa mau berbagi sedikit pun dengan orang yang tidak mampu. Qarun telah mengingkari firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Karena sifat kikir dan keserakahannya, akhirnya Allah berkehendak menurunkan azab kepada Qarun. Harta benda melimpah yang dimilikinya, yang disangkanya dapat mengekalkannya, ditenggelamkan Allah ke dalam tanah di dasar bumi yang paling dalam. Pernahkah kamu menjumpai orang yang serakah? Bagaimana ciri-ciri orang serakah? Sifat serakah hampir sama dengan tamak. Di dalam hatinya, orang serakah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu merasa kurang. Meskipun ia mempunyai uang, kedudukan, dan banyak kelebihan yang dimiliki, ia tetap merasa kurang. Akhirnya, dengan keserakahannya, ia selalu berusaha mendapatkan apa yang dimiliki orang lain. Bagaimanapun caranya, ia berusaha menempuhnya.
Sifat serakah juga terlihat apabila orang lain mendapatkan kesenangan. Ia rakus terhadap segala hal, misalnya tentang makanan, barang, dan jabatan. Orang yang memiliki sifat serakah hidupnya tidak akan tenang. Dalam hatinya selalu muncul keinginan menguasai segala sesuatu. Dalam ajaran Islam, kita dilarang memiliki sifat berlebih-lebihan. Tidak ada keuntungan memiliki sifat serakah. Sebaliknya, kerugiannya sangat banyak, diantaranya dijauhi teman dalam pergaulan, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teman setan, dan hidupnya selalu gelisah. Adapun ciri-ciri orang serakah antara lain tidak mau berbagi atau pelit, selalu menginginkan bagian paling banyak, rakus terhadap dunia, tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari sifat serakah. Di antaranya adalah yang pertama, membiasakan diri mensyukuri setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, menanamkan dalam hati sifat qanaah. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan diri sendiri. Yang keempat, mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki sifat serakah. Dan yang kelima, tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi. Mahfuzat. Utrukis syarra yatruka. Tinggalkanlah keburukan, niscaya keburukan itu akan meninggalkanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.